Oh, mari kita bersyukur kepada Allah atas rencana yang kemarin kita direncanakan oleh operator dan ternyata hari ini bisa kita laksanakan. Alhamdulillah. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara-saudaramu seiman dan seakidah, yaitu mengapa seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Jika kita bandingkan seorang perempuan itu ketika dia terlahir dari rahim ibunya, lalu besar, disekolahkan, dididik, sehingganya menjadi seorang perempuan yang sukses dan dewasa, itu jasa ibunya itu sangat, ayah dan ibunya itu sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Perjuangan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya untuk melahirkan hingga membesarkannya itu adalah memakan waktu yang sangat lama dan perjuangan yang sangat berat sekali. Tapi ketika seorang perempuan sudah menikah, dia sepenuhnya adalah tanggung jawab dari suaminya. Dan dia wajib, harus ataupun wajib untuk mengabdi, untuk taat, bukan mengabdi, untuk taat kepada suaminya. Kemarin ada yang bertanya kenapa itu Mutia harus seperti itu. Sementara ibunya dan ayahnya telah berjuang dari kecil hingga membesarkannya. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia harus taat kepada suaminya. Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya itu sangat besar sekali. Itu meliputi kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang istri itu adalah tanggung jawab bagi suaminya. Dan bebannya itu yang akan memikul adalah suaminya ini. Ketika seorang suami bekerja di luar, lalu berusaha membanting tulang, memeras keringat, semua yang ia lakukan itu adalah untuk keluarga dan rumah tangganya. Jerih payah yang dilakukan seorang suami untuk membangun sebuah rumah tangga itu dengan tidak memikirkan kondisinya. Jadi kita laki-laki ini ya melakukan apa saja asal rumah tangga kita itu tercukupi dan terpenuhi apapun yang menjadi kebutuhan dari keluarga kita. Masya Allah. Apakah dari segi itu Mauti ya? Ya jawabnya tidak. Karena bukan itu yang menjadi topik tolak ukurnya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang istri itu, seorang suami itu terhadap istrinya semenjak dia itu dari dunia hingga ke akhirat. Masya Allah. Tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, perempuannya, itu ketika dia itu sudah menikah, lalu terlepaslah tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ditanggung oleh suaminya. Coba bayangkan. Ketika seorang istri itu keluar dari rumah, lalu salah satu dari anggota aurat tubuhnya itu ada yang terlihat. Dan akibat terlihatnya auratnya itu, ada laki-laki lain yang melihat, yang itu mendatangkan dosa. Dan ternyata suaminya ini lupa untuk mengingatkan itu. Itu yang menanggung dosanya bukan si istri, tetapi itu dilimpahkan nanti di akhirat dipertanyakan. Kenapa engkau biarkan istrimu bisa dia menjadi seperti ini? Ketika seorang istri berbuat kesalahan dengan menggibah di atas rumah suaminya, itu dosanya ditanggung lagi oleh suaminya. Ketika istri kita itu melawan kepada orang tuanya, itu pertanggungjawabannya kepada suami lagi. Ketika si istri ini melakukan hal-hal yang bertentangan atau bertolak dengan ajaran agama, Masya Allah,
kami laki-laki ini atau suaminya yang akan menanggung. Yang akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawabannya itu suaminya. Nanti di akhirat itu, seorang suami ketika dia berada di dalam surga dan istrinya itu di dalam neraka, lalu malaikat itu memasukkan dia ke dalam neraka karena dosa-dosanya dan kesalahannya selama dia itu menjadi istri dari seorang suami. Lalu dia berkata, "Aku seperti ini ya Allah, aku tidak diingatkan oleh suamiku. Aku melakukan kesalahan ya Allah, suamiku tidak mengingatkan dan tidak melarangnya. Ketika aku berbuat yang tidak sama sekali engkau restui dan engkau ridai ya Allah, itu diketahui oleh suamiku, tapi suamiku tidak melarangnya. Masa Allah, itu seorang suami tidak akan tinggal tenang di dalam surga sebelum dia dipertemukan dan mempertanggungjawabkan kekhilafan, kelemahan yang dia lakukan terhadap istrinya ini. Jadi itulah salah satunya. Salah satu yang menjadi pokok utama ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah hal yang wajib atau harus. Sementara seorang suami yang begitu bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, ketika dia tergelincir sedikit saja, na'udzubillah, itu tidak ada sedikit pun tanggung jawab dan pertanyaan yang diajukan Allah kepada istri ini. Istri hanya menerima, dan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari suami, dan dosa suami yang menanggung sendiri. Sementara seorang suami harus menanggung dosa dari istrinya. Na'udzubillah. Jadi istri-istri yang solehah yang menurut ajaran Rasulullah itu adalah istri-istri yang senantiasa taat kepada suami mereka. Jadi makanya Rasulullah itu mengatakan sungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan. Jadi sebaik-baik perhiasan itu di dunia ini adalah memiliki seorang istri yang solehah. Itu bukan hanya sebuah hadis peringatan, bukan hanya sebuah kabar gembira, tetapi itu dibalik semua itu, artinya Rasulullah itu mengingatkan kepada kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan fit dunia wal akhirah dalam sebuah rumah tangga, dalam bersuami istri, itu istri itu wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena masing-masing kita ini nantinya insya Allah antara suami dan istri itu akan Allah kumpulkan lagi. Allah akan kumpulkan lagi jika kita itu sudah berada di jannahnya Allah. Masing-masing kita itu akan memiliki istri, atau suami itu memiliki istri, istri itu memiliki suami yang sama persis dengan suaminya yang dulu di dunia. Dan suaminya yang ditemukannya di surganya Allah itu jauh lebih ganteng lagi. Dan istri-istri itu jauh lebih cantik lagi. Bahkan kecantikan istri-istri itu nantinya bagi istri-istri yang taat itu kecantikannya melebihi kecantikan bidadari. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi akan sangat beruntung sekali seorang istri yang taat kepada suaminya dengan tidak membebani tanggung jawab yang harus dipikul seorang suami, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau kesalahan walaupun hanya kecil, itu adalah menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi bagi kaum Hawa Muti sangat berharap para ponakan Muti ini supaya bisa jadilah istri yang solehah, istri yang taat kepada suaminya, sehingganya nanti ketika di akhirat itu untuk pertimbangan pertanggungjawaban dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh istri itu tidak terlalu berat, sehingganya untuk masa perkumpulan kita di akhirat itu di surganya Allah itu tidak memakan waktu terlalu lama.
Jadi ini menyikapi kemarin pertanyaan dari beberapa sahabat Maut ya, yang menanyakan kenapa itu Maut ya, istri itu harus taat kepada suaminya. Jadi kesimpulan dari jawaban itu adalah yaitu istri itu adalah tanggung jawab suami semenjak dari dunia sampai ke akhirat. Tidak satu pun kesalahan seorang istri itu yang tidak akan dipertanyakan kepada suami. Tentunya kita harus menghormati dan menghargai suami-suami yang betul-betul mengarah dan mengajarkan kita kepada ketaatan. Dan bagi suami, nah itu insya Allah itu kan ada batasan juga, batasan dan tanggung jawab yang harus dipimpin sebagai seorang suami. Jangan nanti mentang-mentang karena Mute bilangnya seorang istri harus taat kepada suami, lalu suami enak-enaknya aja. Jangan, tidak seperti itu. Suami itu bertanggung jawab mendidik istrinya itu supaya tetap berada di jalur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, di jalur yang telah ditetapkan Allah. Sehingganya kerja keras dari suami dan kerja keras dari istri itu akan membuahkan jannah, bersatunya kita di jannah. Tidak ada terpisah, yang satu di surga, yang satu di neraka. Lagu yang lagi di neraka itu masuk, yang lagi di surga masuk neraka lagi, gara-gara pertanggungjawaban yang belum diselesaikan. Jadi itulah Mute langsung masuk kepada topik supaya jawaban ini jelas. Dan karena udah menjelang maghrib, makanya Mute langsung saja. Kemarin juga ada Mute ya, bagaimana sekiranya Mute ya kalau suami itu di belakang kita, lalu mereka melakukan pernikahan atau mereka itu berbuat kesalahan yang bisa menimbulkan hati kita sakit. Betul, itu perempuan memang seperti itu. Perempuan itu sifatnya itu ingin memiliki seutuhnya. Ya nggak bisa. Seorang istri itu harus juga menyadari bahwa suaminya itu memiliki surga. Di mana letak surganya seorang suami? Surga seorang suami ada pada ibunya. Sedangkan surga seorang istri ada pada suaminya. Nah, ini harus disadari juga. Jangan sampai kita terlena ya. Oh, salah penafsiran. Wah, suamiku harus mengikut kepada aku karena aku ada tanggung jawabnya seutuhnya. Dia harus bertanggung jawab kepada aku lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya tidak juga. Istri itu, suami itu dia memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada istrinya, ingat itu. Tanggung jawab seorang laki-laki itu kepada ibunya itu sampai ibunya itu tidak ada lagi di dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang anak laki-laki yang otomatis sudah pasti menjadi suami ya. Bagi mereka yang sudah menikah dan memiliki istri, itu dia mempunyai tanggung jawab kepada ibunya yang sangat besar sekali. Saking besarnya tanggung jawab seorang suami itu, seorang laki-laki itu kepada ibunya, surganya si suami atau surganya si laki-laki itu berada di telapak kaki ibunya. Masya Allah. Jadi ada perimbangan di sini. Istri surganya ada pada suaminya, dan suami surganya ada pada ibunya. Jadi dengan sedikit penguraian Mute yang singkat ini, semoga saja kita semua perempuan-perempuan yang sudah menjadi istri itu berusahalah untuk tidak membebani suaminya nanti di akhirat. Taatlah kepada suami sepanjang ajaran itu tidak melawan perintah Allah. Dan selama perintahnya suami itu tidak bertentangan dengan perintahnya Rasulullah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Bagaimana itu? Makanya pernikahan itu adalah mewujudkan
sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan itu adalah menyatukan dua hati yang saling berbeda. Dan jalan terbaik untuk penyatuan itu adalah sandarkan kepada Allah. Maka jika kita sudah melakukan itu, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita citakan, jika kita sandarkan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan petunjuk, dan insya Allah Allah juga akan menjaga rumah tangga itu. Allah akan menjaga rumah tangga kita itu supaya rumah tangga kita itu senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Sehingganya rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang kalau bahas singkatannya sekarang ini samawa katanya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah sekali itu. Itulah cita-cita kita untuk mendirikan sebuah rumah tangga itu, cita-citanya itu menyatukan dua hati untuk mencapai jannahnya Allah. Sehingganya dengan sandaran seutuhnya kepada Allah, insya Allah, dan dengan dilandaskan dengan dasar ketaatan dan pengetahuan, insya Allah, dan tidak mengabaikan salah satu di antara keduanya bagi seorang suami, yaitu tanggung jawab kepada istri dan tanggung jawab kepada orang tua, yaitu ibu. Masya Allah. Jadi semoga apa yang mau uraikan ini menjadi pedoman atau menjadi panduan lah, jadi pelajaran bahwasanya untuk taat kepada suami adalah sebuah kewajiban. Jadi terima kasih, itu yang mau saya sampaikan. Dan karena kita ini di space, insya Allah jika yang Anda bertanya mau akan jawab. Silahkan melambaikan tangan, nanti akan dikasih mic oleh host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, makasih banyak Mau Teh. Tadi dengar sedikit diundang sama Bang Mahmudo tadi, terus langsung lihat, terus dengar gitu ya, setengah sih terakhir aja ini tadi sedikit dengar. Tapi Ya. setuju, dan itu memang menjadi syariat kita gitu ya. Tinggal bagaimana masing-masing seorang istri itu berdamai dengan hatinya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan syariat kan begitu. Yang mau saya tanya nih Pak Uteh, bagaimana jika seorang istri itu telah ditinggal suaminya, apakah yang menjadi satu misal tadi ya ada satu kesalahan yang dia buat, apakah itu masih menjadi tanggung jawab suaminya yang sudah wafat? Itulah lebih kurang pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah ketika suami itu sudah meninggal, lalu kesalahan kita apakah masih menjadi tanggung jawab dari suami kita itu? Masya Allah. Rasulullah SAW itu berkata, apabila telah meninggal seorang anak Adam, maka putuslah hubungannya dengan dunia. Jadi pedomannya kita itu jelas. Pedoman yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita tentang seorang anak Adam, berarti suami kita itu adalah anak cucu Adam juga. Dan jika sudah meninggal, berarti putus hubungannya dengan dunia. Dan apapun yang dikerjakan oleh istri yang ia tinggalkan, itu sama sekali sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari suami itu. Karena tanggung jawab itu dia pikul
hanya selama dia menjalani kehidupan di dunia bersama dengan istrinya itu. Nah, jadi tidak ada menjadi tanggung jawabnya lagi bagi orang yang sudah meninggal. Artinya suami yang sudah meninggal tidak bertanggung jawab lagi terhadap apapun yang dilakukan oleh istrinya. Begitu Mbak MB. Bagaimana dengan kebaikan yang dulu diajarkan suaminya, kemudian Masya Allah. istrinya masih terus mengamalkan kebaikan itu? Pertanyaan berimbang. Itu nyata sekali. Artinya Rasulullah juga mengatakan, setiap ilmu yang engkau ajarkan kepada seseorang sehingga mendatangkan manfaat bagi orang itu, maka itu menjadi amal jariah. Dan selama ilmu itu masih diamalkan dan dipergunakan, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada almarhum yang sudah meninggal itu. Jadi seperti itu. Mbak Ember, kita jawabnya singkat karena waktu kita ini sudah aja 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya silakan Mbak, insyaallah. Ada yang saya tanyakan, dosa apa aja yang ditanggung oleh suami? Iya, betul sekali Bang Yan. Sekarang kan mungkin ada yang sesuai konteks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik sekali. Mau dia langsung aja, izin Tuan Mudo, langsung aja. Ini pertanyaan menggelitik sekali. Kang Ian menanyakan dalam konteks sekarang, masalah itu hampir semua dosa dan kesalahan seorang istri itu adalah menjadi tanggung jawab dan akan dipertanyakan kepada suami itu nantinya di akhirat, masalah. Dan ini dalam konteks sekarang, gini kita ambil contoh. Jika ada seorang istri karena keasikan di rumah lalu main TikTok dengan keadaan telanjang, maaf dia ngomongnya telanjang karena tidak menutup, bahkan hanya dengan pakaian-pakaian yang sangat minim sekali, atau dengan pakaian dibungkus tidak terlihat tetapi membentuk, menciptakan bentuk lekuk tubuhnya, lalu bernyanyi-nyanyi dan menari-nari tanpa menggunakan hijab, apalagi ditambah lagi satu lagi tanpa menggunakan hijab, sementara hijab itu dinyatakan wajib. Perempuan itu untuk menutup auratnya dan menggunakan hijab itu wajib. Dan itu adalah salah satu dari dosa yang harus ditanggung oleh suaminya. Itu sangat bersalah sekali istri-istri yang melakukan hal seperti itu karena dia tidak tahu mungkin ya. Dan bagi yang tahu silahkan mengingatkan. Itu salah satunya. Karena kita berbicara sesuai zaman ini, kata Bang Ian tadi. Masya Allah, itu adalah salah satu dari dosa yang harus ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh suami. Kenapa dia tidak mengingatkan sementara engkau adalah suaminya, sementara engkau berada di sana? Lalu ketika suami menjawab, umpama ini aku tidak mengetahuinya, lalu apa gunamu menjadi suaminya? Tidak ada rahasia bagi seorang istri itu terhadap suaminya. Tetapi ada, suami boleh menyimpan sesuatu dari istrinya. Makanya itulah adab. Kembali kepada adab. Seorang suami menyimpan sesuatu dari istrinya, seumpama, ini kita ngambilnya positif, jangan berpikiran negatif thinking. Seorang suami itu menyimpan sesuatu dari istrinya, umpamanya begini, ibunya berpesan, umpama kepada Mutia lah,
Oh, Uti tolonglah besok ibu mau membeli sesuatu yang sudah lama sekali ibu inginkan. Sementara Mutia belum punya duit. Lalu ketika Mutia gajian, Mutia sisihkan sebahagian dari gaji Mutia itu. Ketika Mutia sisihkan dari gaji Mutia itu, lalu ketika Mutia memberikan belanja kepada istri Mutia, lalu dia bertanya, kemana duitnya sebagian? Itu nggak boleh. Karena istri itu dinafkahi, bukan meminta dari hasil pencahariannya. Tapi ketika suami jujur, ini penghasilanku dan peganglah dan kendalikanlah, umpamanya seperti biasanya. Lalu karena hari itu ada kekurangan, lalu bertanya. Nah, itu nggak boleh. Lalu istri marah, ngambek dan melakukan hal-hal yang kontra lah dengan sikapnya selama ini. Dan itu membuat sakit hati dari suaminya. Itu dosanya dia yang tanggung lagi, terbalik. Dan ketika dia membenci ibu kita, itu dosanya kembali kepada kita. Kenapa kita tidak mengajarinya? Nah, jadi salah satu contoh zaman sekarangnya seperti itu, Bang Ian. Semoga bisa dipahami dengan jawaban Mutia ini, karena kita bertanyanya dalam keadaan zaman sekarang itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau seandainya misalkan kita sudah kasih tahu sama istri, maka kita tetap melakukan dosa. Ya. Langsung aja ya Tan Mudo ya. Ya. Ya tetaplah. Kita itu harus memberikan teguran. Lalu istri tidak mendengarkan atau tidak melakukan, maka suami itu berhak dan berkewajiban memberikan sanksi atau menghukum istri ini. Yaitu umpamanya dengan pisah ranjang atau dengan peringatan yang agak keras sedikit. Aku tidak terima kalau kamu masih seperti ini. Lalu pisah ranjang. Lalu pisah rumah. Jika tidak berubah juga, itu jalan terakhir. Allah tidak sangat membenci sebuah perpisahan yang memutuskan silaturahmi, tetapi kita itu wajib bagi laki-laki itu untuk berusaha. Artinya jika kita tidak bisa menarik istri kita kepada ajaran kebenaran yang dibawakan oleh Allah, yang dibawakan oleh Rasulullah, itu artinya kita gagal jadi pemimpin. Sementara dikatakan selama dia itu masih menjadi tanggung jawab kita, artinya kita akan bertanggung jawab. Jadi tidak ada batasannya. Dah jelas dia berlakukan kesalahan, lalu kita melanjutkan hubungan itu tanpa memberikan hukuman atau ganjaran, itu double lagi dosa kita. Kesalahan berlipat artinya itu kalian. Makanya berusahalah dengan memberikan hukuman kepadanya. Dan insya Allah biasanya perempuan-perempuan itu ya, jika sudah diberikan hukuman satu kali, perempuan itu akan merasakan efeknya. Wah, ini aku harus mengikut suamiku karena ini adalah kesalahan. Makanya dia akan menyadarinya itu. Jadi tetap, walaupun dia sudah diperingati, tetapi dia tidak mendengarkannya, dan kita masih saja tetap berhubungan sebagai suami istri, nah itu dosa kita. Kita harus tetap mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.